Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Sebelum kita belajar firman Tuhan, lebih lagi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini, hingga di sore hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-33 yang saya beri judul Peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nanti kita akan melihat mengapa Tuhan memberikan peringatan ini kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel. Kembali saya mengulang tentang skema kemah suci atau tabernakel yang mana diawali dari pintu gerbang, ini yang menjadi batas pemisah antara halaman dan luar halaman. Di halaman kita melihat ada dua alat, yaitu mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Bagi kita sekalian orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pintu gerbang menandakan awal mula kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mezbah korban bakaran, ketika kita melihatnya, kita memaknainya sebagai pengorbanan Kristus bagi manusia berdosa. Pengorbanannya yang dikatakan menebus kita manusia berdosa dan memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kolam pembasuhan di sini berbicara tentang sakramen baptisan air, di mana orang percaya setelah mereka percaya, bertobat, kemudian dibaptis, menandakan mereka menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian ketika akan masuk ke ruang suci, di sana ada pintu kemah, yang di dalamnya ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, ada pelita dan mezbah dupa. Pintu kemah berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, yang itu merupakan satu titik penting dalam kehidupan orang percaya setelah mereka dibaptis. Karena hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan ya untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meja roti sajian di sini atau meja roti pertunjukan berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Roti itulah yang menghidupkan, yang memberikan kekuatan, dan roti kehidupan itu adalah pribadi Kristus sendiri dalam firman-Nya. Pelita, ya di sini kita melihat pelita yang terus menyala, menandakan kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang percaya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjadi terang dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Dan kemudian mezbah dupa di sini adalah berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan, yang mana ini merupakan satu fondasi penting dalam kehidupan orang percaya untuk kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan bukan hanya saat kita ada di gereja, tetapi saat kita hidup sehari-hari. Dikatakan ada doa komunikasi yang intens ya, yang terus-menerus dengan Tuhan. Kemudian ketika akan masuk ke ruang mahasuci, di sana ada pintu tirai. Pintu yang sangat tebal ya, tirai yang berlapis-lapis, yang dikatakan ini merupakan satu pemisah antara ruang suci dan ruang mahasuci. Saat di bait suci, ketika Yesus disalib, pintu tirai ini terbelah dari atas ke bawah. Menandakan apa? Menandakan perobekan manusia, kemanusiaan, kedagingan, ego, dan berbagai macam hal yang duniawi.
yang mana itu hanya dapat ditaklukkan di dalam korban Kristus, oleh korban Kristus, yang memampukan kita, melayakkan kita masuk ke ruang maha suci. Di sana adalah persekutuan dengan Bapa di sorga, persekutuan yang intim dengan Allah Bapa di sorga. Maka kemah suci ini sejatinya adalah karya Kristus dalam kehidupan orang percaya yang membuka jalan yang baru untuk kita dapat masuk ke hadirat Allah, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Rabu yang lalu kita berbicara tentang salah kaprah, tentang kutuk keturunan. Ya, mengapa saya anggap ini penting? Karena hal ini dikatakan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan perkenalkan dirinya selepas peristiwa anak lembu emas, patung anak lembu emas. Akulah Tuhan yang dikatakan mengampuni dosa, tetapi juga yang dikatakan membalaskan dosa orang itu kepada keturunan ketiga dan keempat. Apakah itu artinya itu merupakan kutuk keturunan? Kalau kita melihat bahwa itu sejatinya adalah satu peringatan Tuhan tentang dosa, ya, yang dapat berdampak kepada keturunan. Artinya bahwa ketika ayah berdosa, misalnya anak akan melihat, sehingga anak akan meniru dosa itu, sehingga yang terjadi adalah hukuman. Bukan berarti kutuk itu nurun terus ya, tidak ada penyelesaian, tapi karena dikatakan keturunan berikutnya melihat apa yang dilakukan oleh keturunan sebelumnya, dan mereka meniru, dan akhirnya mereka dikatakan dihukum ya karena melakukan dosa yang sama. Ya, kita melihat hal ini tentang, kalau kita lihat di Keluaran 34 ayat 7 dan Keluaran 20 ayat 5 berhubungan erat dengan penyembahan berhala. Maka erat hubungannya kalau kita melihat hal ini tentang patung anak lembu emas, penyembahan berhala, bagaimana itu nanti ketika orang tua dikatakan menyembah hal yang salah, mempertontonkan hal yang salah, ya maka anak pun dapat meniru, sehingga mereka pun entah dalam kesadaran atau tidak dalam satu eh, sehingga mereka pun meniru apa yang dilakukan orang tuanya yang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Teladan penyembahan dari pendahulu mudah ditiru tetapi tidak mudah untuk diubah. Maka kita patut memperhatikan ini, Tuhan memperingatkan dengan keras, jangan sampai dikatakan kita menyembah yang selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hal yang mudah untuk melarang anak melakukan hal buruk yang biasa dilakukan oleh orang tua atau pendahulunya. Orang tua melakukan hal yang salah, orang tua mabuk, orang tua merokok, orang tua kemudian melakukan yang tidak baik, suka menipu dan lain sebagainya, anak pun bisa meniru. Dan itu dikatakan mendatangkan hukuman karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka kalau kita lihat kemudian di konteks di kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau si ayah melakukan dosa, anaknya tidak melakukan dosa, maka ayah itu dihukum atas kesalahannya sendiri. Jadi tidak ada kutuk keturunan yang mengalir ke anaknya, karena anaknya bertobat, anaknya tidak melakukan hal yang keliru. Ketika anaknya melakukan yang benar, kemudian keturunan berikutnya melakukan yang salah, maka keturunan berikutnya tidak bisa mengandalkan kebenaran dari keturunan sebelumnya. Sehingga dia merasa, wah saya karena ayahnya benar, maka saya pasti benar. Saya bebas melakukan apa saja. Itu tidak benar. Sebaliknya, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam hal dosa, pertobatan, ya, iman di dalam Kristus Yesus itu tanggung jawab dari kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain termasuk orang tua atas apapun nasib, hal buruk dan lain-lain yang bisa terjadi pada kita akibat dosa. Karena sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu ya. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Segala kutuk dan tuntutan dosa telah selesai di kayu salib. Maka saya katakan kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan segala kutuk dan tuntutan dosa telah selesai. Jangan sampai kita mau ditipu bahwa, wah kamu masih punya kutuk keturunan,
kamu belum selesai ini, kamu belum selesai itu, dan lain sebagainya. Bahwa kita adalah ciptaan baru, kita yakini segala kutuk dan tuntutan dosa telah selesai di kayu salib. Itu pun kita yakini, kita imani. Maka mari bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain dan melangkahlah dalam anugerah Tuhan. Ini yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu. Maka kalau kita mendengar orang, wah itu kutuk keturunan, sedikit-sedikit butuh pelepasan untuk kutuk keturunan dan lain sebagainya, itu belum tentu seperti itu. Karena dikatakan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua, jika orang itu sudah beriman dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka segala kutuk dan tuntutan dosa itu dikatakan selesai di kayu salib. Itu yang kita imani dan kita yakini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saya katakan tadi, melangkahlah dalam iman, ya, dalam anugerah Tuhan. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat, kita akan masuk dalam yang kita bahas tadi, ya, bahwa ada peringatan untuk bangsa Israel itu merayakan atau memelihara hari raya roti tidak beragi. Kita kembali akan membaca di Keluaran pasal 34, ada ayat yang menunjukkan bagaimana Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel itu memelihara hari raya roti tidak beragi. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-34, mulai di ayat yang ke-8. Keluaran 34 mulai ayat yang ke-8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu, firman-Nya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara bangsa, segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan engkau menjadi jerat, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan kurban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan makan kurban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Sampai di sini kita baca peringatan Tuhan tentang penyembahan. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang penyembahan karena itu berdampak pada keturunan. Maka Tuhan pesankan sekali, jangan kau buat, ya, Allah lain. Jangan menyembah Allah lain, jangan mengikuti Allah lain. Ya, kemudian di ayat yang ke-18, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kau perintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Ya, berbahagia kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Dan ayat ini yang menjadi pokok kita, yang dikatakan masih dalam satu konteks setelah adanya penyembahan kepada patung anak lembu emas. Tuhan memberikan peringatan-peringatan, Tuhan memperkenalkan dirinya, penuh kasih sayang, tetapi yang tidak juga melepaskan orang dari dosa. Ketika mereka berbuat dosa, ya, maka di ayat yang ke-18 ini peringatan lagi dari Tuhan, pesan Tuhan agar dikatakan apa? Orang Israel itu
memelihara hari raya roti tidak beragi. Haruslah kau pelihara 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini merupakan perintah Tuhan. Khususnya kepada bangsa Israel, mereka diperintahkan untuk memelihara hari raya roti tidak beragi. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu saudara sekalian, hari raya roti tidak beragi tidak bisa dilepaskan dari satu rangkaian Paskah. Peristiwa ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya, di Perjanjian Lama kita bisa lihat, kita bisa baca di Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, kita akan baca mulai dari ayat 1. Keluaran pasal yang ke-12, mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya haruslah dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini pesan Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel, dikatakan untuk bangsa Israel ini mempersiapkan diri ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir. Kemudian di ayat yang ke-14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya. Dikatakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kalau dalam perikopnya ini berbicara tentang hari raya Paskah, ya Bapak Ibu saudara sekalian, di Keluaran pasal yang ke-12. Nah, kemudian setelah itu dikatakan di ayat yang ke-15 dan seterusnya, dikatakan kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi, ya, buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu peringatan ya untuk bangsa Israel ini memakan roti yang tidak beragi. Buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu dikatakan harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Nah, kalau kita lihat di sini berhubungan dengan Paskah. Kemudian kalau kita melihat di pasal yang ke-13, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa masih ada lagi di Keluaran pasal 13, di Keluaran pasal 13 ayat yang ke-6,
makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ada peringatan ya. Yang pertama tentang Paskah, yang kedua tentang hari raya roti tidak beragi. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini turun-temurun Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk memelihara. Artinya ini satu peringatan yang penting, karena apa? Di sana bangsa Israel memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang roti tidak beragi, apa istimewanya roti tidak beragi? Kalau saya mencari-cari di berbagai macam sumber, ini beberapa istimewanya roti tidak beragi itu adalah lebih tahan lama, yang kedua tidak cepat rusak atau berjamur. Ya, ini roti tidak beragi, berbeda dengan misalnya roti tawar yang pakai ragi itu berapa hari sudah berjamur, maka ada batas kadaluarsanya. Sedangkan kalau roti tidak beragi, kalau saya lihat berbagai sumber juga contohnya seperti tortilla, kemudian roti-roti yang eh, keras gitu ya, roti-roti yang justru biasa gitu dikatakan dia lebih tahan lama, dia tidak cepat rusak atau berjamur. Nah, apa makna roti tidak beragi ini bagi kita saat ini? Ya, kalau kita lihat pemaknaannya, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, roti tidak beragi itu berbicara tentang kemurnian dan kebenaran tidak bercampur. Nanti kita akan melihat ya di 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang kelima ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Berbicara tentang apa? Kemurnian dan kebenaran, Bapak Ibu. Dikatakan kita melihat tadi berbicara tentang kemurnian dan kebenaran, roti tidak beragi, tidak bercampur ya. Kalau dalam firman Tuhan ini bagaimana kita hubungkan dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, tentunya adalah bagaimana kehidupan Mesir atau kehidupan yang lama itu hendaknya tidak bercampur dengan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Kehidupan Mesir ya dalam bahasa rohani ya ini Bapak Ibu, itu berbicara tentang berbagai macam keduniawian, berbagai macam kehidupan lama, dosa yang dulu kita lakukan. Kita sudah di dalam Kristus, dikatakan jangan sampai kemudian kita kembali bercampur dengan kehidupan kita yang lama. Ya, tadi dikatakan firman Tuhan, sebab kami memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, kalau kita lihat tadi hubungannya dengan Paskah dan roti tidak beragi, pertama ada Paskah, penyembelihan domba, anak domba, bahkan domba jantan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan orang Israel harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Artinya dalam kehidupan kita, Kristus Yesus telah menjadi korban, dia menjadi anak domba Paskah, kita sekarang menghidupi dengan memakan roti tidak beragi, artinya dalam kemurnian kebenaran. Kalau kita sudah di dalam Kristus, ditebus, dikuduskan, mari jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa. Kemudian satu lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita melihat Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, kemudian dikatakan kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, ini di ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, firman Tuhan dikatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lebih lanjut kita lihat di ayat yang ke-50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, ya barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Kemudian di ayat yang ke-58, ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi dalam beberapa ayat ini kita melihat tentang pemaknaan roti. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus itulah roti yang dikatakan roti hidup yang sejati. Bahwa dikatakan kalau kita makan roti itu, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau dihubungkan dengan roti yang tidak beragi, misalnya tadi bahwa roti tidak beragi itu ada satu ketahanan yang lama, tidak cepat rusak atau berjamur. Tetapi kalau secara fisik roti tidak beragi itu pasti nantinya juga akan rusak, akan juga mengalami kehancuran. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, kita beriman pada Kristus, kita dikatakan terhisap, ya, kalau bahasa perjanjian lama terhisap dalam korban Kristus, dikatakan Kristus itu sang roti hidup yang membawa kita pada kekekalan. Nah, maka kita melihat inilah pemaknaan tentang roti tidak beragi bagi kita sekalian. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika korban Paskah dipersembahkan, ya, setelah itu bangsa Israel diperintahkan merayakan hari raya roti tidak beragi. Setelah korban Kristus juga dipersembahkan, tubuh dan darahnya dicurahkan untuk kita sekalian, maka kita hidup dikatakan dalam kemurnian dan kebenaran. Barang siapa makan dari roti ini, barang siapa beriman kepada Kristus dengan kesungguhan hati, dia akan mengalami juga satu kekekalan, kehidupan yang kekal dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman ini kita maknai tentang roti tidak beragi, yaitu adanya satu peringatan tentang kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan sekarang sudah ada di dalam Kristus. Mari hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Oleh apa? Oleh iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi bercampur dengan kehidupan yang lama, tidak perlu lagi bercampur dengan hal-hal kepercayaan di luar Kristus dan lain sebagainya, tetapi benar-benar kita beriman kepada Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat kita yang sejati. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami mengerti, memahami, dan memaknai tentang roti tidak beragi ini Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan menghidupi firman-Mu. Dapat Tuhan untuk mengalami juga kekekalan bersama-Mu. Ya Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah membaca, mendengar, menerima firman-Mu. Dalam pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, Engkau yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, dan kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.